Dikisahkan di suatu masa pada masa dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Lahirlah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, yaitu Khalifah ke-8 yang bergelar Umar kedua, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah cicit dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau sudah hafal Al-Quran sejak kecil dan sangat suka belajar. Beliau bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kami persembahkan drama yang berjudul Umar bin Abdul Aziz, The Philosopher King. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum ya Umar. Umar, ada pesan dari istana bahwa Khalifah telah meninggal. Apakah berita itu benar, wahai penjaga? Benar ya Umar, ini surat. Ini suratnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sebelum beliau wafat, beliau menulis surat wasiat bahwa engkau akan menjadi pengganti Khalifah ke-8. Kalau begitu, kami pamit dulu ya Umar. Alhamdulillah suamiku, kau menjadi seorang khalifah. Luar biasa sekali ayah, engkau akan menjadi khalifah. Ini adalah ujian yang sangat berat bagiku. Kenapa ayah bersedih? Seharusnya ayah bersyukur kepada Allah. Kenapa suamiku? Kenapa seharusnya kau bahagia karena biasanya khalifah berdarah-darah untuk memperebutkan kekuasaan. Kenapa kamu menangis tersedih? Karena ini adalah amanah yang sangat besar yang diberikan kepadaku. Karena sebelumnya aku tidak pernah menjadi khalifah. Baiklah, ayah akan pergi ke tempat guru ayah dulu. Umar bin Abdul Aziz sangatlah sedih karena pengangkatannya. Namun rakyatnya sangat senang atas terpilihnya Umar ini, karena beliau terkenal akan adil dan kebijaksanaannya. Lalu berangkatlah Umar bin Abdul Aziz ke rumah gurunya yaitu Hasan Basri untuk meminta nasihat supaya bisa menjalankan amanah ketika beliau menjadi khalifah. Assalamualaikum. Ada keperluan apa Amirul Mukminin sudah datang ke rumahku yang sederhana ini? Begini guru, aku diamanahkan untuk menjadi khalifah penerus lanjutan, dan ini adalah amanah yang berat bagiku. Aku tidak kuat. Wahai Amirul Mukminin, memang itu adalah amanah yang luar biasa berat. Namun karena Amirul Mukminin memimpin tanpa ambisi, maka semua rakyat percaya. Ketahuilah Amirul Mukminin, Allah menjadikan pemimpin yang adil itu sebagai orang yang meneruskan segala yang miring dan membentulkan segala yang bengkok, serta memperbaiki yang rusak dan juga menolong orang-orang yang teraniaya serta membela orang-orang yang terancam. Adakah nasihat lagi untuk guru? Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya takutlah kepada Allah. Jika engkau takut kepada selain Allah, yaitunya kepada negara lain, kepada kemiskinan, kepada pendapatan negara engkau yang akan turun, maupun juga kepada orang-orang yang akan mempengaruhi engkau, itu akan membuatmu takut kepada hawa nafsu yang akan membawamu kepada kehancuran. Namun jika engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membimbingmu dan akan menjadi seorang pemimpin yang kuat. Alhamdulillah, semoga ini bisa menjadi nasihat yang bermanfaat, dan aku akan menjadi pemimpin yang baik dan akan menjadi khalifah yang bermanfaat. Semoga keselamatan dunia maupun di akhirat. Pulanglah Khalifah Umar ke rumahnya dan berbicara kepada istrinya. Apakah saat ayah menjadi khalifah kita akan hidup
adil dan amanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istirahatlah sejenak. Aku ingin meminta izin kepadamu, wahai istriku, untuk mengembalikan harta negara dan harta keluarga kita lagi kepada negara. Apa-apaan ini? Seenaknya saja dia membuat peraturan yang semena-mena. Harusnya Umar bisa menikmati kekuasaannya dan hidup enak. Ini malah mau bermiskin ria. Benar-benar aneh Umar ini. Aku harus bawa berita ini ke keluarga kerajaan yang lain. Aku akan selalu mendukungmu. Semoga Tuhan memberkatimu. Kerabat Umar ini pun menyampaikan berita bahwa Umar memerintahkan harta keluarga kerajaan dikembalikan kepada Baitul Mal untuk dibagikan kepada rakyat. Ada berita apa yang kau bawa dari rumah Umar? Ini berita yang sangat amazing wahai kerabatku. Umar memerintahkan kepada kita sebagai keluarga kerajaan untuk mengembalikan harta ke negara, yaitu Baitul Amal, untuk bisa mensejahterakan rakyat. Kalau si Umar membuat peraturan seenaknya saja, harusnya ia memberikan kepentingan kepada keluarganya, bukan kepada rakyat. Betul itu. Aku memiliki ide yang cemerlang. Apa itu idenya? Bagaimana kalau kita sogok aja Umar itu? Jika ini berhasil, kita naikkan lagi sogokannya. Oh iya, aku tahu. Bagaimana dengan Abel? Umar kan menikahi Abel. Wah, ide yang cemerlang. Ayo kita pergi. Ayo. Berangkatlah mereka ke rumah Khalifah untuk memberikan apa yang sedang sangat diinginkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ayah, kenapa kita makannya kacang terus? Padahal kan ayah seorang raja yang hidup bergelimang harta. Apakah itu yang kau inginkan, makan makanan yang lezat, namun ayah harus masuk neraka? Aku tidak mengerti ya. Aku lebih mementingkan perut rakyat daripada perutku sendiri. Dan dunia ini hanyalah fana, wahai anakku. Jadi seperti Aca ya. Sekarang aku mengerti bahwa kita apapun yang terbaik pasti kita akan lebih diterima di sini. Ya Allah, apakah aku lemah untuk mengidam-idamkan sebuah apel? Aku sangat menginginkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh tuan-tuan, silakan masuk, silakan duduk. Oh, kalian wahai kerabat-kerabatku. Betul wahai Amirul Mukminin, ini kami punya sedikit hadiah berupa apel untukmu. Ini saya terima, akan tetapi kalian bawa pulang saja apel ini. Kenapa Umar mengembalikan hadiah kita? Apa jangan-jangan dia mengetahui apa maksud dari tujuan kita ke sini? Mau kita taruh di mana muka kita ini bila ada orang yang mengetahuinya? Ayo pergi. Mohon maaf Tuan, bila kami lancang. Ada apa? Apa yang kamu perlukan? Maaf Tuan, kami hanya ingin bertanya, mengapa Tuan menolak hadiah dari kerabat Tuan? Dikasih hadiah kan tidak apa-apa. Nabi juga dulu menerima hadiah. Kalau di zaman Nabi, hadiah itu adalah sebagai tanda rasa terima kasih mereka. Namun, kalau mereka memberikan sesuatu kepadaku, itu pasti bukan hadiah, melainkan itu suap. Dan kalau dia butuh apa-apa, pasti diungkit-ungkit lagi dan disinggung-singgung. Oh, seperti itu ya Tuan. Kalau aku terima, aku akan untuk menolaknya susah. Jika mereka butuh bantuan kepadaku, itulah seharusnya menjadi pemimpin dan pelayan. Tolong sampaikan pesan kepada istriku untuk melihat keadaan rakyat. Walaupun selayaknya manusia saling memanfaatkan, tapi itulah manusia. Insya Allah akan kami sampaikan Tuan. Baik, silakan. Berangkatlah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ke Mekah untuk melihat keadaan rakyatnya. Namun, sesampainya di Mekah,
Dia melihat seorang rakyatnya yang dipaksa bersumpah dan dimintai harta mereka oleh sang penguasa Mekah. Ada apa ini? Ya Amirul Mukminin, aku sebenarnya dianiaya oleh orang, namun aku tak sanggup bercerita padamu. Kenapa kau tak mengutarakannya kepadaku? Tidak ada yang harus kuutarakan padamu. Aku pergi dulu. Itu adalah amanah Tuhan untukku, untuk rakyatku agar selalu dalam lindungannya. Aku tidak bisa mengutarakan ini kepadamu. Tadi aku dipaksa untuk tidak mengadu kepada khalifah. Di mana rumah pejabat itu? Biar hamba mengantarkan. Wahai penguasa Mekah, Aduh, ada Amir Mukminin datang ke sini. Pasti si miskin itu mengadu kepada khalifah. Aku harus mengkhusyukkan sholatku. Ada apa si orang Amirul Mukminin datang ke rumahku yang sederhana ini? jangan berkata manis dan kau tipu dengan mukamu. Ayo kembalikan harta mereka yang pernah kau ambil. Ini barang mereka, Amirul Mukminin. Maafkan kesalahan hamba Amirul Mukminin. Sekarang pulanglah dan bawa hartamu, dan jangan kau ganggu lagi mereka. Ya, maafkan hamba Amirul Mukminin. Pulanglah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang telah menyelesaikan kunjungan dari Mekah ke Damaskus. Di masa kekhalifahannya, rakyatnya hidup dengan adil dan sejahtera, sampai-sampai ada cerita sulit ketika ingin mengeluarkan zakat karena tidak ada lagi fakir miskin. Dana bagi cuma begitu melimpah, rakyatku semuanya tidak sejahtera. Sulit sekali menemukan orang yang kekurangan. Tapi aku harus mengutarakan kepada khalifah. Ada apa engkau kemari, wahai saudaraku Hamid, sang gubernur Irak? Wahai Amirul Mukminin, aku ingin mengabarkan kepadamu bahwa rakyatku semuanya sejahtera, sulit sekali menemukan fakir miskin. Sedangkan dana Baitul Mal begitu melimpah, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Carilah pendudukmu yang masih terlilit hutang dan bayarkan hutang mereka. Sudah membayarkan semua hutang pendudukku di wilayahku. Carilah masyarakatmu yang ingin menikah dan bayarkan pernikahannya dan juga maharnya. Baiklah, ini begitu mulia pandanganmu. Semoga kelak di suatu hari nanti untuk orang sepertimu. Kalau begitu aku pamit untuk menikahkan para gadis dan bujangan di wilayahku. Bijaksananya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini, namun tetap saja dia mendapat keinginan kedengkian, salah satunya dari para kerabatnya. Mereka membuat siasat untuk membunuh khalifah dengan meracuninya dengan memerintah para pembantu kepercayaan Umar bin Abdul Aziz. Hai kerabatku, di masa kepemimpinan Umar ini, kita tidak dapat berkuasa dengan semena-mena. Benar sekali, apalagi gaji kita malah diturunkan, dan gaji kita sama seperti buruh di sana. Betul sekali, kita memerlukan siasat untuk membunuh Umar. Jangan biarkan dia berkuasa terlalu lama. Aku punya rencana. Oh, apa rencanamu itu? Begini, kita racuni saja Umar dengan memerintahkan salah satu pembantu kepercayaan Umar. Walaupun ketahuan dia yang dibunuh, nama kita akan tetap bersih, dan yang akan disalahkan itu adalah pembantunya. Wah, brilian sekali idemu itu. Pembantu sini kau. Ada apa tuan, saya sudah melayani Anda. Dia tahu, aku mempunyai minuman yang tuanmu sukai. Ini adalah jus buah apel yang bisa menghilangkan dahaga. Tapi tidak lupa, dia memberikan serbuk untuk menambah semangat Amirul Mukminin. Serbuk apa teman begitu mencurigakan? Jangan banyak tanya, berikan saja itu kepada Amirul Mukminin. Dengan
saja diperbudak dengan harta. Ini minumannya Tuan, silakan minum. Wah, minuman apa ini? Sepertinya segar sekali. Baiklah Tuan, saya ke belakang. Aduh, perutku sakit ya Allah. Ada apa? Ada apa suamiku? Apa yang terjadi? Perutku sakit. Minumlah air putih ini, semoga kau lebih baik. Sebarlah bahwa keadaan Amirul Mukminin kepada para pejabat kerajaan. Mereka pun berbondong-bondong, terutama Hamid, sang gubernur Irak, adalah orang pertama yang memimpin. Silakan masuk wahai Hamid. Bagaimana keadaan Umar saat ini? Sudah 2 hari dia terbaring seperti ini wahai Hamid. Semoga Allah mengangkat penyakitku wahai Khalifah Umar. Karena engkau adalah pemimpin yang tetap bantu oleh rakyat. Wahai istriku, panggilkan pelayan kepadaku. Wahai Amirul Mukminin, maaflah jika kita berbicara seperti ini. Tidakkah engkau ingin mewariskan sesuatu pada anak-anakmu? Apa yang aku wariskan? Aku tidak mempunyai apa-apa. Loh, Anda tidak mewariskan apa-apa kepada anakmu? Jika anakku adalah anak yang soleh, maka Allah akan mengurusnya. Jika tidak, maka aku tidak akan mewariskan apa-apa. Menurut dia, kau wahai Amirul, pada saat sakitku, kau masih mengajarkan kepadaku bahwa warisan yang paling bernilai adalah kesolehan. Silakan dan memanggil saya. Duduklah di sebelahku. Untuk melihat bajunya tidak pernah ganti-ganti wahai Khalifah. Apakah tidak ada baju yang lain? Baju suamiku hanya itu. Dan hanya itu yang dia punya. Begitu sederhana sekali hidupmu wahai Khalifah. Wahai Hamid, bisakah engkau keluar sebentar? Baiklah kalau begitu. Aku tahu kau menaruh racun dalam minuman ini. Aku memaafkanmu. Manapun Tuhan, aku bersalah, aku hilang. Aku tahu ini bukan salahmu, dan kau hanya dijadikan alat oleh kerabatmu. Manapun Tuhan, manapun. Pergilah sejauh mungkin, karena jika kerabatku tahu, nyawamu pasti tidak akan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh bijaksana. Aku pamit. Inilah pembantu tersebut sejauh mungkin supaya terbebas dari ancaman pembunuhan ketika sang khalifah meninggal nanti. Di fase kritisnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan wasiat kepada anaknya. Wahai putriku, marilah. Ada yang ingin sampaikan kepadamu. Ya Bunaya Izaro, bereskanlah isi kepalamu. Jika semuanya beres dari jasmanimu, insya Allah semuanya akan mudah. Allah akan mempermudah urusanmu. Kita bereskanlah isi kepalamu, pikiran dan ilmu. Baik, yang kedua ialah ajal. Kita tidak tahu kapan kita akan menjemput ajal kita. Maka oleh karena itu, uruslah dirimu dan nasihatilah dirimu selalu. Karena Allah akan mempermudah orang-orang yang mengurus dirinya agar takut kepada Tuhannya. Ayah, ibu, coba lihat ayah ibu. Kenapa anakku? Lihat ayah ibu. Indo lagi.
Bila ada kekhilafan, sekian, terima kasih.